Menjaga asa ojek online tidak hanya menjaga asa dari teman-teman pengemudi atau driver yang diwakili Bu Lili malam hari ini, tapi yang kemudian juga harus diperbaiki ke depan adalah terkait dengan model bisnis platform digital nasional, khususnya di transportasi online ini. Saya langsung ke Mas Huda. Mas Huda masih tersambung bersama kami ya, Mas Huda ya? Yes. Ya, Mas Huda, ke depan apa yang kemudian diharapkan atau dikawal secara bersama-sama dari DPR Komisi 5 sendiri terkait dengan tadi perbaikan dari model bisnis platform digital nasional secara menyeluruh, dan juga jangan lupakan juga terkait dengan kesejahteraan bagi para ojek online, aplikator juga terkait dengan hak-haknya dan juga para konsumen. Mas Huda. Ya, termasuk yang sudah didiskusikan selama ini adalah transparansi terkait dengan algoritma yang dimiliki Apton. Ini penting, semua pihak bisa mengakses algoritma dari Apton ini supaya memastikan tadi yang dikhawatirkan oleh Pak Dr. Jangan sampai lalu karena kebijakan tarif dan lalu membebani pengguna dalam hal ini publik. Yeah. Yang kedua, memastikan angka yang disampaikan oleh Pak Bengkulu 2 dengan 8% itu betul-betul bisa dilakukan pengawasan secara bersama-sama. Dan yang ketiga, memastikan bahwa inilah bagian dari menciptakan ekosistem terbaik bagi transportasi gitu. Nah, transparansi atau akuntabilitas algoritma dari aplikator ini penting supaya menghindari berkonflik yang terjadi dan pasti tidak akan produktif. Itu yang pertama. Dua, saya setuju beberapa opsi yang dipilih oleh pemerintah yang disampaikan juga oleh Pak Dasko misalnya. Pemerintah akan bagian dari pemilik saham dari beberapa aplikator itu. Artinya pemerintah menjadi bagian dari kepemilikan aplikator ini, artinya pemerintah bisa melakukan atas berbagai persoalan yang selama ini keluhan dari teman-teman asosiasi driver. Oke, Mas Huda, mohon maaf saya potong Mas Huda. Mas Huda, mohon maaf saya potong. Ini kan sahamnya 1%. Apakah kemudian bertahap atau 1% ini artinya seperti apa kemudian Anda melihat saham 1% dari Danantara ini, Mas Huda? Saya kira kalau saya belum setahu saya definisi terkait dengan 1% itu. Kalau mau ya pemerintah kalau bisa dominan gitu. Dan ini saya kira pemerintah mengambil opsi 8% untuk aplikator. Pemerintah sudah memikirkan berapa persen saham yang harus dipastikan stabilitas ini bisa terlaksana terimplementasi di lapangan. Oke, baik. Nanti kita juga update terkait dengan tadi saham dari Danantara ke aplikator begitu, dan isu kemungkinan merger antara dua entitas Gojek dan Grab ini apakah kemudian juga akan dilakukan, karena kalau bisa dilakukan ini juga akan menguasai 91% transportasi online di Indonesia begitu. Tapi saya bicara terkait dengan ke depan, ini yang kemudian harus dibangun Pak Trubus, tidak hanya memperbaiki terkait apa yang kemudian tadi disampaikan model bisnis platform digital nasional dari transportasi online ini. Bagaimana kemudian Anda melihat yang harusnya disiapkan pemerintah ini, roadmap-nya ke depan apa, agar kemudian terkait dengan nasib kesejahteraan rekan-rekan pengemudi ojol, tidak selamanya kan mereka akan jadi pengemudi ojek online. Apakah kemudian juga harus disiapkan lapangan pekerjaan yang lebih mapan untuk rekan-rekan ojek online, atau seperti apa sebetulnya roadmap panjang ke depan?
Kalau yang panjang ke depan ya sebenarnya dia posisinya sama dengan pekerja gitu. Kalau misalnya dia posisinya masih sekarang ini nggak bisa mau dibikin roadmap-nya. Yang ada adalah roadmap-nya dia dimasukkan sebagai tadi status pengakuan sebagai pekerja itu. Akan selalu dianggap mitra begitu ya? Nanti akan dianggap mitra terus. Kalau dia posisinya mitra, ya bagaimana dia mau dibuat ini istilahnya ke depan dalam tanda petik pensiunnya piye gitu orang Jawa. Kan yang dipikirkan itu. Kalau sampean saya ada pensiun, nah ini kan nggak bisa. Nah ini yang harus dipikirkan. Ketika dia jadi pekerja berarti otomatis dia bisa dapat pensiun, dapat jangka panjangnya seperti apa. Kemungkinan juga ada hak-hak yang lain masih dia bisa terima. Tapi kalau ini terus, ya cuman mitra ya sudah selesai kan. Yang Anda baca kesulitan apa sih? Atau apakah memang ada bottleneck begitu terkait dengan tadi mengubah dengan status pekerja ini Pak Trubus sebetulnya? Bottleneck-nya ada yang terkait dengan sampai hari ini pemerintah itu belum mengakui fix gitu bahwa yang namanya transportasi daring, pekerja transportasi daring itu sebagai sebuah entitas yang berkaitan dengan ketenaga kerjaan. Jadi yang ada itu hanyalah dia mitra, sama dengan yang lain-lain ada mitra gitu itu biasa. Nah sehingga tidak menjadi sesuatu yang urgent untuk dinyatakan itu sebagai pekerja yang perlindungannya sama dengan karyawan lah katakanlah seperti itu. Nah yang paling pokok sekarang adalah bagaimana. Karena itu pemerintah hanya sampai ini ya udah tetapkan aja tarifnya. Kan gitu tarif sama pemotongannya itu. Kan persoalan potongan itu sebenarnya lebih kepada bagaimana agar ada kepedulian kan. Karena selama ini mereka jerit-jerit teriak-teriak ibarat anak kan udah teriak-teriak tapi nggak pernah didengar gitu. Karena apa menganggap kamu teriak-teriak nggak pada tempatnya gitu. Karena apa? Kamu bukan pekerja kok teriak-teriak ke saya. Kira-kira kamu teriak-teriaknya kepada yang namanya aplikator itu yang memberikan Anda kerja. Itu kan gitu majikanmu ya itu. Bukan saya pemerintah. Lah ini kan repotnya begitu. Nah, sehingga pemerintah sekarang ini mencoba kan ini pemerintah Pak Prabowo bagus. Terobosan tadi katakan Pak ini memang ini terobosan. Terobosan apa? Kasih aja dia potongan yang segitu. Ya kan nanti 8%. Karena nanti biar ada perubahan semuanya. Ini harapannya kan seperti itu, termasuk yang nakal-nakal ini juga sudah mulai berpikir pusing ini gimana caranya untuk bertahan. Kan gitu. Nah sementara yang posisi sudah patuh selama ini juga harus mengevaluasi semua. Karena apa? Karena yang namanya bisnis itu kan keberlanjutan. Ini kan pertanyaan jadi keberlanjutannya bagaimana? Kalau tetap dalam posisi istilahnya profitnya rendah, ya dia profiternya rendah gitu. Itu yang persoalan kan di situ. Karena namanya orang berinvestasi, atau orang bisnis itu yang dicari profit. Kalau profitnya dia nggak istilahnya nggak eye-catching lah katakanlah manusia, ya dia akan mengatakan ya saya berhenti aja atau saya ini kan persoalannya yang menjadi dampak bagi aplikator satu ya minimnya inovasi dari itu persoalan. Artinya tidak ada inovasi aplikasi nanti. Itu aja. Yang kedua tentu persoalan bagaimana kemudian para aplikator ini untuk mengembangkan bisnisnya yang lebih besar lagi. Kan gitu, karena sudah dianggap wah ini sudah berat saya harus kalau mengembangkan lagi berapa yang harus kami istilahnya korbankan, bahasanya kan seperti itu. Gitu aja sih sebenarnya persoalannya memang agak sedikit ini memang kita tapi tegas ke depan memang apa yang disampaikan Presiden sekarang ini betul-betul entry point betul untuk menuju ke sana. Karena kalau ini nggak dijebol-jebol nggak muncul-muncul ini. Memang masih jauh dari yang diharapkan sama Ibu ini. Tetapi itu sudah merupakan langkah yang maju progresif sehingga nanti ada titik lagi untuk menekan bahwa ini adalah pekerja. Sudah titik gitu loh. Bekerja semua Mas kita ikutin aturannya sampean saya Ibu itu gitu. Baik, Bu Lili, jika kemudian nantinya kita harapkan tentunya terkait dengan status pekerja ini begitu. Tapi apakah kemudian yang Anda dorong terkait dengan tidak hanya status pekerja dari suara rekan-rekan dari pengemudi ojek online, apa yang kemudian yang diinginkan, yang paling akan didorong kembali selain status kerja ini? Gini Mas, jadi gini ya pemerintah tuh harusnya tidak takut ya, harus tegas untuk membuat kebijakan yang berpihak pada driver. Nah kedua juga ada kita tuh ingin ya ketika ada membuat regulasi ataupun apa tuh kami yang di jalanan ini dilibatkan. Duduk bersama itu tadi? Nah duduk bareng. Kan penguasa ini kan nggak pernah atau gini. Mungkin supaya lebih adil, coba deh
pejabat kayak dari DPR, aplikator, sehari aja turun di jalan jadi driver. Mereka akan merasakan seperti apa. Iya. Bagaimana menunggu orderan yang ya. masuk, bagaimana di jalanan panasnya seperti apa, bagaimana ketika kita mengantar ke tempat-tempat yang rawan, contohnya Jakarta Utara, kita berisiko apa ya dengan nyawa kita. Oke. Nah itulah, ya, moga-moga pemerintah juga ke depannya akan memberikan perubahan yang lebih baik, driver ojol bisa sejahtera, nggak muluk-muluk permintaan kita. Yang penting kami itu sejahtera, diakui sebagai pekerja dan kami bisa sejahtera. Oke, Mas Huda singkat saja, apakah kemudian Mas Huda ingin merasakan begitu tadi yang dikatakan Bu Lili, sekaligus closing statement, silakan Mas Huda singkat saja. Saya sering pakai ojek online, jadi merasakan apa yang diceritakan oleh Bu Lili tadi itu. Tapi ini kan sebuah proses politik dan sebuah proses ekonomi politik. Nah karena itu sekali lagi kita semua punya komitmen untuk memastikan pekerja apapun profesinya termasuk teman-teman yang driver online ini bisa kita pastikan ada regulasi yang memayungi ini secara definitif ke depan. Apakah nanti melalui revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan atau ada undang-undang baru terkait dengan pelaku gig ekonomi, kita tunggu. Ya, baik. Tentunya kita berharap bersama-sama kita kawal akan bersama-sama terkait dengan Perpres ini. Semoga tidak hanya janji semata begitu, kita kawal bersama-sama termasuk juga salinannya agar kemudian kita pahami secara bersama-sama begitu ya. Sebelum kita tutup ada harapan-harapan dari simbol arah angin di pesawat kertas ini dari Pak Trubus sendiri. Perpres ini perlu pengawasan yang ketat dalam implementasinya. Itu yang kemudian diharapkan oleh Pak Trubus dan juga dari Bu Lili sendiri, driver online jadi pekerja dan juga bisa hidup sejahtera. Kita tentunya akan terbangkan harapan-harapan dari pesawat arah angin ini, kemudian kita akan kawal secara bersama-sama begitu ya. Terima kasih Mas Huda, terima kasih Pak Trubus, terima kasih Bu Lili sudah berkenan hadir dalam diskusi kita di malam hari ini. Saya Ardianto Wijaya, mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa.